Nah tapi kan nggak mungkin ya kalau kita nyetir kepala kita di sini. Di sini ada celah sedikit bangsat emang. Gua waktu itu masukin memori malam-malam. Coba kalian dengerin suaranya dan nilai sendiri ya. Hai guys, balik lagi di How to Treat Your Car. Seperti janji gue, kita mau ngomongin soal si Orca ini. Orca atau Orca nih bacanya? Kayaknya Orca ya. Nah, ini Orca, Car Audio Video Entertainment, Car Multimedia System gitu. Ini serinya kayaknya ya, RC9880. Jadi kalau kalian mau nyari yang persis kayak gue, nyarinya Orca RC9880. Ntar kita coba cari di internet ada gak. Kemarin gue bikin story, terus nggak sengaja ngerekam ke arah Orcanya, dan temen-temen ternyata punya review yang baik dan buruk soal Orca gitu. Jadi gue muncul ide kalau gimana kalau gue review aja, karena pas masang ini si Yaris tuh belum lagi jalanin konten how to treat. Jadi sebelum how to treat banget nih ini dipasang gitu, sekalian ganti frame-framenya. Loh kok ganti frame-framenya juga? Nah bawaannya Yaris tuh sebentar, 3 hours later. ini dia bawaannya Yaris. Jadi Yaris kan cuman radio doang. Ini head unitnya harganya lumayan mahal, jadi gua keep aja. Ini semuanya masih berfungsi dengan baik, tapi karena gue bosen, gue pengen pakai double din, jadi gue ganti gitu. Sebenarnya ini udah oke. Ini ada kaset, ada buat nyimpen FM1, FM2, terus ada buat AM. Sini kalau nggak salah sih buat nyimpen FM yang udah kita, sama lah intinya kayaknya sama ini ya. Gue juga lupa ini. Kalau yang ini gunanya buat ganti track atau ganti misalnya seri 102 ke 103. Ini volume, ini pengaturan kayak audio control gitulah. Ini gua nggak tahu, ini nggak pernah pakai buat apa. Yang pasti di standarannya udah bisa masukin kaset. Jadi kalau kalian suka koleksi kaset KFC yang dapat gratisan, atau kalian beli kaset KFC, bisa langsung masuk ke sini. Ini buat AC-nya gitulah. Nice. Kira-kiranya nih dusnya kayak gini. Dan nanti kita lihat barangnya, kira-kira ada fungsi apa aja di mobil ini. Nah di sini ntar gue foto ini, jadi gue foto biar kalian lebih jelas daripada gue bacain satu-satu. Gue foto buat kalian yang penasaran, kalian pause dan screenshot aja setelah ini. Ini beberapa fiturnya dia. Yang pertama, dia bisa kompatibel ke setir kalian yang punya pencet-pencetan. Gimana tuh bahasa kerennya? Buat audio, buat ganti channel gitu. Terus yang kedua bisa buat kamera mundur. Itu singkat aja ya, karena kita mau review lagi ntar di mobil. Ketiga bisa colok USB kalian nih. USB bisa colok, bisa puter lagu dari HP kalian. Ini bisa pakai micro SD atau SD card. Terus ini dapat remote control, artinya si Orca ini bisa dipakai pakai remote control buat mindah-mindahin atau gerak-gerakin. Yang ini gue kurang tahu nih, 4x50W max powernya gue kurang tahu. Di video itu dia bisa seperti head unit aslinya, bisa muter video DVD untuk misalnya puter MP3, kan ada tuh MP3 lagu gitu, video yang ada gambarnya bisa. Ntar kita ngomongin kelebihan kekurangannya ya, karena gue agak gatel juga nih sama kekurangannya. Ini nangkep radio FM, ini bisa pakai Bluetooth, dan yang terakhir Autolink ini kayaknya sih mirroring gitulah, tapi ada pakai aplikasi perantara gitu. Full HD 1080p. Habis ini kita langsung ke barangnya yang sudah terpasang di mobil gua pastinya. Saatnya kita masuk dan lihat si head unitnya. Ini dia head unitnya. Panas. Pas nyala ada tulisan Orca, habis itu seperti head unit pada umumnya ini ada langsung perhatian, gitulah. Pokoknya kalian bisa baca sendiri. Dan ini selalu ada setiap kita nyalain mesin, matiin mesin, nyalain mesin, nah gitu. Pokoknya setiap mesin mati, ini pasti bakal muncul lagi nih. Kayak kita isi bensin atau berhenti sebentar, ini bakal keluar lagi. Ini agak mengganggu, tapi sebenarnya ini buat, katanya sih keamanan gitu. Kita tekan setuju ya. Ini lagi buka
radio, kita kecilin dulu suaranya. Ini menu radionya, kita lihat ya di menunya ada apa aja. Ini udah terpasang head unitnya di sini. Jadi buat kalian yang pernah pakai Yaris Bapak, kalian pasti tahu. Tadi kan gue udah kasih lihat nih head unitnya cuma segini. Jadi si frame-nya harus diubah. Pas gue ganti ini 1,4, ini belum termasuk frame-nya. Gue tambah lagi 300 kalau nggak salah buat frame kiri kanannya. Tapi yang ganggu sih ini nih agak kecil-kecil ya. Ini tombol buat suara. Ini buat cahayanya nih, yang kedua nih kecil sini buat cahaya. Yang ini buat adjustment, atau biasanya kalian mau suaranya lebih kenceng di mana nih. Ada yang dari driver, ada yang asisten, seat depan, seat belakang, udah tahu ke semuanya. Kalau gue pasti pilih semuanya aja, jadi nggak berat sebelah suaranya gitu. Kita balik ya. Udah, nah kalau yang ini ada menu gambar-gambar. Ini buat ganti sih wallpapernya. Kalau kalian bosen nih misalnya, ini kan hitam doang gitu, nanti pencet. Ini ada gambar kayak hutan-hutan. Ulah gambar apa? Kita ganti lagi, hitam lagi ada, terus ada hitam pekat, terus ada gambar sore sunset, asik. Pokoknya ini wallpaper bawaannya dari dia gitulah. Jadi kalau kalian yang agak bosenan, ini lumayan oke. Nah, yang jadi masalah adalah sebelum kita masuk lagi ya ke dalam, ini posisinya dia agak ke atas gitu loh. Jadi kan si layarnya agak naik nih. Otomatis kalau lagi cahaya lagi terang nih nembak ke sini, ini layarnya kurang jelas bro. Tapi kalau masalah malam ini no comment. Ini terang banget, ini gampang dilihat, enak. Tapi kalau masalahnya siang, terik, nah ini agak ganggu karena posisi dia sebenarnya bukan salah head unitnya menurut gue, karena head unit kan bikin settingan itu harusnya sejajar nih sama kita nih. Tapi kalau di mobil ini kan agak turun begini loh bro, jadi cahaya masuk ke sini lebih banyak, jadinya layarnya tuh condong lebih banyak warna hitamnya gitu nih. Gue kasih lihat ya, ini kan agak gelap nih. Tuh lain cerita kalau misalnya kalian tegak lurus sama layarnya gitu. Jadi mungkin ini memang salah si frame-nya. Ya mungkin juga kalau misalnya kalian punya head unit yang lebih mahal, efek dari bias cahaya matahari nggak terlalu parah kayak gini gitu. Atau beli yang ori Toyotanya kan ada tuh, mungkin lebih bagus buat ngadepin siang hari gitu. Tapi kalau malam nggak ada masalah. Mungkin kita coba buka satu-satu ya. Radio, langsung kebuka radio. Kita balik, terus kaset, langsung logonya lagi dan disloading. Nanti langsung kebuka, kita lagi nyetel lagu apa di dalam sini gitu. Tuh ada suaranya, kalau kalian denger gitu, lagi muter kasetnya. Nanti dia bisa ngebaca si kaset. Ini agak lama ya. Langsung kita balik lagi, ini yang USB. Tapi sayang gue lagi nggak colok USB, biasanya colok. Bisa masukin lagu-lagu kalian. Ini nyoloknya nanti di sini. Tuh di sini ada di ujung kanannya. Terus selanjutnya ada Bluetooth telepon kalau mau ngangkat telepon. Jadi kalau HP kalian connect pakai Bluetooth ke head unit ini, angkat telepon tinggal dari sini aja. Begitulah kira-kira. Kita balik lagi. Yang terakhir SD card, pastinya dari memori SD di sini buat cepet lagu. Dan buat kalian yang pengen tahu detailnya, di sini pakainya micro SD ya. Jadi bukan memory card yang agak gede buat kamera. Ini pakai si micro SD yang bentuknya kecil bang. Ntar gue kasih lihat gambarnya. Nah kira-kira kayak gitu. Meskipun pasti kalian ada yang ngomong kan, brightnessnya naikin dong biar kalau siang tetap kelihatan jelas. Iya, tapi kan agak makan aki pertama. Terus kedua kayak warnanya tuh oke, kita jadi ngomongin warna. Ini karena gue orang yang suka foto, jadi kayaknya warnanya tuh makin tinggi, makin terang. Tuh lihat deh, pucet gitu, pucet tuh ya. Intinya sebenarnya kalau mau buat bagus-bagusan video sih jangan ngambil ini ya. Tapi kalau cuman mau nyoba-nyoba upgrade audio bawaan kalian boleh gitu. Ini kontras semuanya gue tengahin. Ini kayaknya sharpennya juga gue iniin karena noisy banget kalau dinaikin. Bisa kelihatan tuh, kelihatan gak sih, jadi tajam-tajam rambutnya gitu. Ini settingan gue sebenarnya udah lama, dari kemarin juga begini. Terus apa lagi yang mau kita setting? Audio paling apa ya tadi,
suara mau dari mana gitu doang. Nggak ada yang terlalu expert gimana loh maksudnya di head unit ini. Itu doang, di audio sound effect itu doang. Oh ya, nih sembari lagi sambil nyari lagu yang nggak copyright, gue pengen kasih tahu kalau misalnya ini dari pencetnya ke ganti layar untuk videonya memang agak delay. Menurut gue nggak langsung real time gitu loh. Tahu kan maksud gue kalau dipencet langsung ganti. Nah, ini itu kita pencet. Tuh, ini delay yang kayak gini nih. Buat kalian yang mau sabar sih, ya ini worth it. Kalau nggak sabaran mendingan jangan. Karena gue sendiri aja agak nggak sabaran kadang-kadang. Mau mencet ini ganti lagu tuh ada kayak selang 2 detik gitu loh. Nah ini real time ya, kalian lihat nih, gue pencet tuh sampai gambarnya keluar tuh, lihat ya tuh. Nah ini nih yang mungkin kalau kalian yang pencinta audio dan ngerti buat audio pasti ini ganggu banget kan buat kalian, karena ini delaynya lumayan nih, ada 2-3 detik kayaknya ya buat buka ke video selanjutnya. Tuh, maksud gue, ngerti gak maksud gue? Nih, ini posisi gue nyetir sini tuh. Nah, ini si gambar ini gelap loh, ya dari sini. Nah, kalau kita begini, nah, ini lebih terang, ini lebih gelap, sini lebih terang. Nah, tapi kan nggak mungkin ya kalau kita nyetir, kepala kita di sini. kan nggak mungkin. Nyetir pasti kepala kita di sini dong. Kita otomatis ngeliat gambar ke sono. Nah, itu kan gelap ya bos. Nggak mungkin kepala kita ke sini. Nah ini sebenarnya ya bukan salah head unitnya sih. Gimana juga ya mau protes ya. Ini memang model mobilnya begini. Coba kalian dengerin suaranya dan nilai sendiri ya. Apa? Ini pakai mode settingan yang default, belum diubah-ubah track ini. Orca 1,3 lumayan lah. Gitu aja kira-kira suaranya. Menurut kalian gimana? Sampaikan di kolom komentar, atau kalian pengen tanya langsung ke IG gue bisa di @mtxc, atau nanya di kolom komentar boleh. Kalau nanya barangnya ada atau enggak, atau cocok gak sama mobil apa, gue terus terang nggak tahu, karena ini audio sebenarnya gue nggak ngerti. Gue pengen ngubah aja nih jadi head unit yang double din gitu, biar lebih modern aja kesannya gitu. Karena gue pas pertama kali punya mobil Yaris gitu, ngeliatin teman-teman gue punya beginian gitu, terus gue norak gitu kan. Aku nyari juga deh, tapi gue pengen yang murah nih. Ada begitu, delay sama tadi barusan gue ngomong apa? Suka glitch gitu udah, dan nggak ada masalah lain. Kabel-kabel aman. Ini ada tempat buat kasetnya di sini, sebelah sini. Ini tempat buat memorinya, lupa. Di ujung sini ada buat power kalau mau matiin. Di jalan males pakai head unit, pengen matiin, di sini ada. Ini buat keluarin kaset. Ini menu home, ini menu naikin suara, turunin suara, slot buat masukin USB. Di sini ada mereknya. Di sini ada celah sedikit bangsat memang. Gua waktu itu masukin memori malam-malam. Kalian pasti tahu lah, ngerti lah maksud gue. Gue masukin memori di sini. Jadi gue kan gede ya bos ya. Nah ini ada celah di sini. Gue masukin ke atasnya coba. Jadi sampai sekarang ada memori gue di dalam. Sampai ketemu di video selanjutnya. Habis ini bikin video apa? Saya tidak tahu. Kita ikuti saja alurnya. Let's go. Kita turun. Udah agak sore dan ini mendung ya. Kayaknya enak sambil ngedit nih sama mie rebus.